Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Hari ini di video podcast ini bersama saya Ibra Palevi dari SMK Negeri 8 Semarang, jurusan Desain Komunikasi Visual kelas 10 DKV 1. Di video podcast hari ini ada narasumber sini. Bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Badar Amal Sazana. Saya dari SMK Negeri 8 Semarang. Saya masuk jurusan Desain Komunikasi Visual. Ya, jadi sini Mas apa tadi? Mas Badar, tapi kalau biasanya di sini dipanggil Asa sih. Ya, jadi Mas Badar atau Mas Asa hari ini menjadi narasumber untuk video podcast hari ini. Kebetulan kita juga satu kelas. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas tentang generasi muda terhadap kemajuan teknologi. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk Mas Asa jawab. Jadi ya, kita akan langsung aja daripada kelamaan. Kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Mas Asa, teknologi sekarang itu seperti apa? Kayak ya sebagai anak sekolah SMK itu menurut pandangan Mas Asa teknologi sekarang itu seperti apa? Menurut saya itu teknologi itu sangat berkembang ya buat anak-anak SMK, apalagi buat anak SMP, anak SD. Dan teknologi itu secara garis besar ya, secara yang tahu itu tuh mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun pekerjaan ya. Jadi itu kayak kita lebih gampang gitu loh dengan adanya teknologi ini, apalagi semakin maju kan teknologi sekarang kan. Jadi bisa makin praktis gitu. Iya, makin praktis gitu. Makin dimudahkan lah sekarang pekerjaan gara-gara ada teknologi sekarang, apalagi teknologi sekarang sudah berkembang banget sekarang. Iya. Oke, tadi sudah dijawab pertanyaan pertama. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Adakah contoh penerapannya dalam kegiatan sehari-hari? Kayak contohnya apa aja gitu di kehidupan? Contohnya ya, kalau generasi kita kan generasi milenial itu biasanya itu banyak orang-orang anak-anak kayak kita tuh menggunakan teknologi itu buat berjualan ataupun mencari informasi. Ya. Jadi itu kita tuh kayak lebih mudah gitu loh kalau misalnya ya berjualan, kita bisa jualan online gitu loh. Iya, di toko tuh yang oren-oren itu. Betul ya, di marketplace sekarang gitu ya. Ya, sekarang banyak lah anak-anak muda yang sekarang dagang barang atau makanan bahkan online di marketplace yang sudah tersedia. Nah, itu kan tadi ada beberapa manfaat dari kemajuan teknologi, kayak bisa dibuat untuk sumber informasi, sama bisa dibuat untuk membuka peluang usaha ya, buat jualan gitu kan ya. Nah, ada lagi nggak selain itu yang Mas Asa tahu aja? Kalau dalam bidang pendidikan ya biasanya itu buat memudahkan kita pembelajaran. Jadi itu kita tuh belajar. Kita tuh bisa lihat cari online gitu kan. Jadi misalnya di Google biasa cari pertanyaan. Kalau enggak, kalau yang lain tuh biasanya tuh buat kita tuh Zoom, buat apa namanya itu? Itu Vicon dulu. Iya, Vicon ya dulu. Iya. Dulu pas saat pandemi gitu belajar online, tugas online, apapun online. Cuman ya sebenarnya sih bisa, online tuh bisa. Cuman bukannya online nggak ada kurangnya. Ya ada lah kurangnya. Kayak dulu waktu pandemi disuruh ikut Vicon atau Zoom, biasanya ada yang main game, atau yang tidur atau ngapain lah, hal lain lah. Nah, itu kurangnya sih. Sebenarnya bisa aja kayak belajar online, terus kerjain tugas online, sekolah online bahkan bisa. Cuman ya itu tadi kurangnya. Jadi kita akan langsung lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau menurut Mas Asa, generasi milenial lah. Generasi milenial itu kurangnya terhadap kemajuan teknologi itu apa, Kak? Kurangnya itu apa aja gitu menurut Mas Asa? Kalau generasi kita ya itu, kalau dalam itu tuh generasi kita itu biasanya tuh kurang cepat kayak kurang hati-hati, kurang teliti lah. Iya, kurang teliti dalam menyerap informasi gitu loh, kayak hoax. Ya. Jadi itu generasi kita tuh kayak gampang aja
terpengaruh. Iya, terpengaruh dikasih berita palsu, dia ini berita asli gitu. Ya, jadi terus kalau yang lainnya biasanya itu kayak cybercrime gitu loh. Oh iya, kejahatan online biasanya. Sekarang banyak banget berkembang sekarang. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi ini. Iya. Jadi ini sedikit cerita. Jadi dulu saya juga curhat dulu berarti ya. Curhat dulu. Ya, ini cerita dikit. Ya, dikit. Jadi dulu saya juga pernah kena cybercrime, phishing sih sebenarnya. Cybercrime phishing. Jadi saya dulu suruh login di website game waktu itu, point blank saya login, saya masukin username, password, habis itu saya login ke gamenya, saya nggak bisa login. Akunnya hilang berarti. Ya, akunnya hilang, sudah diganti password. Berarti Anda tuh kurang dalam menyerap informasi. Ya, kurang banget. Saya langsung login, langsung masukin password. Dan jadi sekarang Anda sadar gitu kan. Ya, sadar bahwa kejahatan online tuh banyak banget, cybercrime tuh banyak banget. Gak cuman phishing, ada hacker, ada penipuan data, itu banyak banget. Dan singkat cerita sudah selesai. Kasusnya udah berhasil, akun saya udah berhasil balik lagi, udah bisa main lagi. Terus ya itu aja sih pesan saya sih kalau buat generasi sekarang, ya hati-hati kalau main-main. Ya teknologi sekarang udah maju banget, tolong dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, dan makanya harus dengan tanggung jawab, jangan asal-asalan. Ya harus hati-hati aja sih generasi sekarang, generasi milenial apalagi ya. Harus melek lah, generasi milenial sekarang harus melek banget tentang sesuai teknologi. Tema kita ya sebenarnya. Ya sesuai tema kita hari ini, generasi milenial melek teknologi. Kita harus benar-benar melek karena sekarang teknologi udah berkembang. Ya sudah ada bahkan di sekitar kita bahkan butuh banget yang namanya teknologi. Nah, hari ini untuk menutup video podcast hari ini, Mas Asa, adakah kata-kata untuk hari ini? Kata-kata ya. Jadi itu kata-kata hari ini untuk semua orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kalian tuh janganlah merugikan orang lain gitu loh. Jadi kalian jangan merugikan orang lain. Jadi itu kasihan gitu loh orang-orang yang telah kalian rugikan, nanti kalian dosa. Ya. Nanti kalian kena imbasnya. Iya, kena imbasnya. Soal orang-orang yang di pejabat cybercrime gitu kan juga sebenarnya itu kan tidak boleh, ilegal. Iya. Itu sangatlah nggak boleh, merugikan orang lah. Terus ya itu aja sih kalau ada sendiri gitu. Udah itu aja Mas Asa. Apanya? Pesannya? Ya itu aja. Beneran? Iya beneran. Gak ada pesan lagi? Nggak ada. Pesan GoFood? Enggak dulu sih, nggak punya uang, saya habis. Kalau Anda sendiri, Mas Ibra sendiri ya, pesan-pesan buat orang-orang yang menonton podcast kita hari ini itu apa? Ya, pesan-pesan untuk semua orang di luar sana, harus benar-benar harus bijak menggunakan teknologi sama tanggung jawab kalau menggunakan teknologi. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita berdua karena pesan kita tadi sangatlah menginspirasi. Wah, untuk kita sendiri sih, nggak tahu untuk kalian menginspirasi apa enggak. Semoga aja menginspirasi ya. Maksudnya ya gitulah. Nah, sebelum kita tutup video podcast hari ini, saya Ibra Palevi, saya Batar Ahmad Sasana dari SMK Negeri 8 Semarang mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Ngutiwaluyo ke-29. Sebelum itu kalian tahu nggak, Universitas Ngutiwaluyo adalah universitas yang telah lama menjadi lembaga pendidikan unggulan di Indonesia dengan berbagai program akademik berkualitas, fasilitas modern, dan fakultas yang berpengalaman. Bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia. Bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Ngutiwaluyo, Universitas Ngutiwaluyo menyiapkan berbagai beasiswa dan tambahan biaya. Ya. Jadi kalian boleh, kalau kalian yang mau melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas, kalian bisa ke Universitas Ngutiwaluyo. Mau cek informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di link ini. Ya. Ya. Sebelum kita menutup video podcast hari ini,
Jangan lupa kalian semua untuk like sebanyak-banyaknya. Dan salam inovatif, disiplin, kolaboratif. Saya Ibra Pahlevi. Saya Badar Ahmad. Mengucapkan terima kasih. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.